Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan salah satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan adalah nikmat aman. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa kita ini adalah bangsa yang merdeka. Tidak ada yang kemudian hari ini kita takutkan dari para penjajah. Namun ketahuilah bahwa pendahulu-pendahulu kita dahulu, mereka memperjuangkan kemerdekaan dan nikmat aman yang hari ini ada pada diri kita dengan darah yang mereka kucurkan, harta yang kemudian hilang dari mereka. Bahkan keluarga pun harus kemudian menjadi korban dari peristiwa-peristiwa kemerdekaan. Tentu ini semua adalah merupakan satu hal yang setiap kita seorang mukmin hendaknya benar-benar memahami esensi dan kemudian makna daripada kemerdekaan dan nikmat aman yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin, terlebih kita sudah ngaji, terlebih kita sudah serius dalam belajar agama, terlebih kita sudah mulai kemudian mengerti tentang bagaimana pentingnya agama dalam aspek kehidupan kita, kemudian kita salah bersikap dan salah mengambil sebuah tindakan ketika kemudian kita memperingati kemerdekaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kemudian dengan nikmat keamanan dan kemerdekaan yang kemudian didapat oleh seorang hamba, hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Quraisy, Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya oleh kalian wahai manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan kepada kalian makanan yang sebelumnya kalian lapar dan telah memberikan kepada kalian keamanan, ketentraman yang sebelumnya kalian merasa takut. Tentu ayat-ayat yang kemudian Allah sebutkan, salah satu di antaranya surah Quraisy, yang kemudian Allah di sana menerangkan bagaimana Allah menuntut orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sisi lain mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki potensi untuk bisa memiliki keamanan ataupun makanan dan minuman, tetapi Allah anugerahkan kepada mereka berupa nikmat-nikmat tersebut dengan sebab adanya Ka'bah. Kita tahu bahwa kalaupun orang-orang Quraisy diberikan keamanan dan juga diberikan buah-buahan ataupun makanan serta minuman yang mereka miliki, tentu tidak sebanyak dan tidak seaneka ragam sebagaimana kita hari ini miliki di negeri kita. Orang Mekah kalaupun mereka cukup makanan dan minumannya, tetapi tidak bisa kemudian mereka mengambil satu pohon atau satu batang pohon yang perlu kemudian diletakkan di dalam tanah mereka lalu kemudian tumbuh. Tidak ada di sana. Coba bayangkan kalau di negeri kita. Di negeri kita ini, kita ambil batang ubi,
Kita biarkan bahkan tebu itu dibiarkan, nggak usah ditanam, tumbuh sendiri. Subhanallah. Ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yang kemudian hari ini telah diberikan oleh Allah keamanan dan bahkan makanan dan minuman yang melimpah, serta dengan aneka macam kelezatan yang kita bisa kemudian rasakan. Tentu tuntutannya adalah untuk menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar ketika kemudian hari ini kita memperingati hari kemenangan, hari kemerdekaan dalam perspektif masyarakat Indonesia, kemudian hanya dengan foya-foya, hanya dengan kemudian memperingatinya, menyewa biduan-biduan wanita, kemudian mata kita melotot dan kemudian melihat pada aurat-aurat yang demikian. Tentu ini adalah pemandangan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ini adalah satu situasi yang kemudian justru bukan mendatangkan rahmat Allah, bukan mendatangkan bagaimana kelangsungan, kemerdekaan dan keamanan yang ada pada negeri kita. Justru sebaliknya, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah, ya, sehingga kemudian terjadilah mungkin bencana-bencana yang akan diterima oleh masyarakat negeri kita. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal ketika kita berbicara tentang nikmat aman, Allah Subhanahu wa taala pun demikian menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana nikmat ini begitu besar sampai-sampai Nabi Ibrahim, seorang Khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, pernah memohon dan meminta kepada Allah agar dianugerahkan nikmat aman. Beliau berdoa kepada Allah sehingga doanya itu menjadi satu doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, anugerahkan kepada negeri kami negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan berikanlah kepada negeri kami penduduk-penduduknya untuk bisa menikmati buah-buahan. Kenapa kemudian kita diterangkan bahwa meminta keamanan terlebih dahulu lalu kemudian meminta makanan dan minuman? Karena selezat apapun makanan dan minuman yang kita miliki, manakala keamanan tidak ada pada kita, maka kita tidak akan pernah bisa menikmatinya. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam pun beliau berdoa mengajarkan kepada kita di setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan sore, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, anugerahkan kepadaku berupa ditutup aib-aibku, dan juga anugerahkan kepadaku nikmat aman dan tentram dalam jiwaku. Dari sini kita bisa memahami bahwa ketentraman, keamanan, kemerdekaan, kebebasan dalam kemudian menjadi seorang hamba yang istiqlal, yang merdeka, itu adalah nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi terbaik, Khataman Nabiyyin, Nabi Muhammad SAW, setiap hari minimal 2 kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, mari jadikan momentum, ya. Kita tahu bahwa negeri kita sudah berapa tahun ini? 79 tahun. Mengalami waktu-waktu yang kemudian kita sudah merasakan kemerdekaan. Jadikan momentum ini sebagai pengingat bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan memerintahkan kita serta menuntut kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang tua, didiklah anak-anaknya. Doakan mereka. Yang anak-anak, baktilah kepada orang tua. Berbuat baiklah kalian kepada mereka. Yang tetangga bagi tetangganya, jadilah tetangga yang baik. Yang ustadz dan guru, semangatlah dalam mendidik. Teruslah bersabar dalam berdakwah. Teruslah mendoakan orang-orang yang kemudian didakwahi dan diajarkan. Bagi antum yang kemudian para murid, para penuntut ilmu, bersemangatlah dalam belajar ilmu agama. Begitu seterusnya, kita dituntut untuk menjadi hamba-hamba yang masing-masing kita tahu esensi dan skala prioritas untuk kemudian kita meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Karena seandainya kemudian kita hari ini semua punya kepentingan dan punya keseriusan untuk kemudian membenahi diri mereka masing-masing, membenahi diri kita masing-masing. Yang ayah membenahi tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, yang seorang istri membenahi dirinya agar menjadi istri yang baik,
Yang seorang ibu akan membenahi dirinya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan menjadi ibu yang baik. Dan begitu seterusnya. Maka insya Allah Ta'ala kita akan dianugerahkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang baik. Kenapa kemudian baik dan buruknya satu negeri terkadang oleh para ulama disangkut pautkan dengan baik dan buruknya satu masyarakat? Karena kata para ulama, idza salahatil ummah salahatil umara, wa idza fasadatil ummah fasadatil umara, li'annal umara juz'un minal ummah. Apabila baik masyarakat, maka baik pula nanti pemimpin-pemimpin kita. Apabila buruk masyarakat, maka akan buruk pula pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana maksudnya itu, Ustaz? Kenapa kemudian baik dan buruknya satu negeri, satu pemimpin malah justru dinisbatkan kepada masyarakatnya? Karena coba kita perhatikan, seorang yang kemudian hari ini menjadi kepala rumah tangga, seorang ayah dari anak-anaknya, seorang suami dari istrinya, seorang istri dari suaminya, seorang ibu dari anak-anaknya, ketika mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan serius dalam beragama, sholatnya rajin, doanya rajin, kejujuran menjadi skala prioritas, amanah adalah satu, ya, komitmen, ya, berbuat baik kepada tetangga adalah merupakan sebuah perkara yang fundamental yang mereka tidak akan pernah mengkhianatinya, dan seterusnya. Seorang anak betul-betul menjunjung tinggi orang tuanya, berbakti kepada mereka, bertutur kata dengan baik kepada mereka. Maka ketika masyarakat semua civitasnya demikian, Allah akan anugerahkan pemimpin-pemimpin yang baik. Sebaliknya ketika kemudian kita para ayah acuh, cuek, tidak urus dengan anaknya, mau sholat silahkan, mau nggak sholat ya monggo, mau mondok ya silahkan, mau nggak mondok ya fadl, tak peduli dengan tetangga, tak peduli dengan orang tua, tak peduli dengan adik, dengan kakak. Agama menjadi sekian, urutan sekian, ratusan. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah makanan, minuman, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ibu tidak lagi peduli akan bagaimana menanamkan adab yang baik kepada anak-anaknya. Anak tidak lagi mengerti bagaimana seharusnya untuk kemudian berbakti kepada orang tuanya. Tetangga tidak kenal dengan tetangganya. Teman tidak peduli dan kemudian tidak memiliki rasa ibah. Bahkan kemudian tidak ada kemudian kecintaan kepada diri kita sebagai seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Maka kemudian kata para ulama, yang demikian ini akan mendatangkan pemimpin-pemimpin yang buruk. Kenapa demikian? Li'annal umara juz'un minal ummah. Karena sesungguhnya pemimpin-pemimpin negeri kita itu adalah bagian kecil dari masyarakat kita. Gini apa badan? 50.000 tahun atau 50.000 tahun, 50 tahun yang lalu, saya mau tanya, sekarang pemimpin-pemimpin kita yang usianya 55, yang usianya 60, saya mau tanya, 50 tahun yang lalu mereka di mana? Apa tiba-tiba mereka lahir langsung di parlemen? Apa tiba-tiba mereka lahir lalu kemudian mereka langsung jadi presiden? Tidak. Mereka tumbuh dari kemudian janin, dari rahim seorang ibu, yang kemudian mereka tumbuh, ya, menjadi seorang anak bayi, lalu kemudian lahir ke dunia, dididik oleh seorang ibu, didampingi oleh ayahnya, diajarkan oleh guru-gurunya, kemudian mereka tumbuh. Artinya ketika kita berbicara bangsa dan negara, berarti kita berbicara tentang bagaimana perkara fundamental dalam beragama. Sektor pendidikan, sektor tarbiyah di dalam rumah tangga seseorang, pendidikan seorang ayah, pedulinya seorang ayah kepada anak-anaknya, sikap tanggung jawabnya seorang ayah dan ibu membangunkan anak-anaknya untuk sholat. Ini semua adalah merupakan upaya seseorang untuk membangun dan memberikan kontribusi dalam melestarikan kelangsungan kemerdekaan dan nikmat aman di bangsa yang dia tinggali. Oleh karena itu, teman-teman, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, kita harus tahu, jangan pernah kemudian, apalagi kita tahu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah
Itu diajarkan untuk kemudian as-sam'u wa ta'ah li ulatil umur. Ya. Kita harus as-sam'u wa ta'ah untuk ulatil umur yang kemudian tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat kecuali ketika kemudian mereka melakukan satu tindakan yang kemudian memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Maka tidak ada ketaatan kepada seorang pun makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu kaidah. Tetapi selama kemudian kita adalah menjadi bangsa, menjadi masyarakat yang kemudian diperintahkan untuk menjadi seorang yang taat pada aturan-aturan yang tidak melanggar aturan agama, maka kita harus mentaatinya. Tentu hari ini kita harus kemudian berpartisipasi dalam kemudian menciptakan kelangsungan kemerdekaan dan keamanan yang Allah anugerahkan kepada negeri yang kita cintai ini. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita ayah bertanggung jawab sebagai seorang ayah, ketika seorang suami, dia pun harus kemudian menjadi suami yang baik bagi istrinya. Ketika dia seorang tetangga, maka menjadi tetangga yang baik bagi tetangganya, dan begitu seterusnya. Itu yang kemudian harus dilakukan oleh setiap kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah, A'azzani Allah wa iyyakum jami'an, jangan hanya kemudian kita nyinyir, sekarang begini, akan ada begini, akan ada begitu. Tetapi kemudian kita tidak pernah memperhatikan urusan kita sendiri. Coba Bapak Ibu perhatikan negeri yang kita kenal dengan Indonesia ini. Indonesia ini terdiri dari kalau tidak salah 38 provinsi. Gimana Bapak? 38 atau 34? Ada yang guru apa ini? IPS di sini? Tidak ada. Berapa Bu Guru? Ada berapa? 38 apa 34? 38? 4. Kemarin kalau nggak salah ada tambahan. Jadi provinsi-provinsi di negara kita ini kalau tidak salah lebih dari 34. Dari Sabang sampai Merauke. 38. Ada 38 ya. Sudah di googling. Ya. 38 provinsi. Saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Kira-kira Indonesia ini ada apa tidak? Kalau tidak ada itu 38 provinsi. Ada tidak? Dikatakan Indonesia itu karena terdiri dari 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita breakdown lagi ke bawah. Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari terdirinya sebuah bangsa yang kita kenal dengan negeri Indonesia. Kita tahu Jawa Tengah itu ada berapa kota? Banyak. Ada Semarang, ada Weleri, Kendal, ada Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Purwokerto, Cilacap, Kebumen. Kemudian apa lagi? Ada Solo, ada Salatiga, ada Semarang, apa lagi? Ada Purwodadi, ada Kudus, ada Demak, ada Jepara, Pati. Saya mau tanya. Ya. Sekarang kita di mana nih? Di Batang ya. Batang itu kecamatannya ada banyak. Ya, ada kecamatan apa lagi? Gringsing. Kecamatan apa lagi? Wonotunggal. Kecamatan apa lagi? Bodeh. Segala macam itu. Saya nggak hafal namanya. Batang Kota dan seterusnya. Kalau kemudian Kabupaten Batang ini nggak ada kecamatan, saya mau tanya. Apa ada Batang? Nggak ada. Anggaplah kecamatan Gringsing sekarang. Ada apa lagi di bawahnya Gringsing ini? Yang tahu siapa lagi di sini? Kelurahan apa lagi di bawahnya Gringsing? Belelen, ada Belelen ya? Belelen, apalagi lah itu. Masya Allah. Wes akeh pokoknya. Durut gimana ya saiki? Sampai paling kemudian di bawahnya kecamatan itu apa? Desa. Di bawahnya desa apa? Dusun. Di bawahnya dusun ada RW. Di bawahnya RW ada RT. Sekarang sudahlah. Pak RT tanya, yang di sini Pak RT siapa? Saya mau tanya, di sini ada Pak RT nggak?
Nggak ada Ustaz. Semuanya kita rakyat biasa Ustaz. Saya mau tanya, Pak RT, kalau di tempat jenengan itu tidak ada rumah tangga, tidak ada kakak-kakak yang ada, kira-kira itu terjadilah kemudian yang dikatakan RT itu. Ada nggak RT kalau tidak ada rumah tangga di dalamnya? Nggak mungkin. Berarti ternyata bangsa kita itu komponen paling kecilnya adalah rumah tangga kita. Jadi jangan sok-sokan kita kemudian gaya ngomentari presiden, ngomentari pemimpin bangsa, walaupun saya katakan bukan berarti saya membela ini ya. Saya katakan ini saya berbicara secara otentik berdasarkan apa yang kemudian saya pahami dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kadang-kadang kita pinter mengomentari orang. Sampai-sampai Nabi Muhammad dulu pernah beliau membagi ghanimah. Ghanimah itu apa Ustadz? Harta rampasan perang. Dibagi sama Nabi, ada yang dikasih 100 unta, ada yang dikasih 50, ada yang dikasih sekian-sekian. Tapi ada juga yang tidak dikasih. Tapi saya mau tanya, Nabi Muhammad punya hak tidak untuk membagi itu? Punya apa tidak? Punya. Adil tidak Nabi Muhammad? Tentu adil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidaklah berbuat kecuali petunjuk dari Allah. Tapi lihat bagaimana. Ada orang yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Adillah engkau wahai Muhammad karena sungguhnya engkau membagi ini tidak adil, kata dia. Lihat. Itu Nabi Muhammad. Orang yang paling adil saja dikatakan tidak adil. Karena esensinya bukan bagaimana kemudian kita mengoreksi orang lain. Tetapi bagaimana setiap kita ketika punya kepentingan dan keseriusan untuk menjadi hamba yang adil. Menjadi hamba yang kemudian selalu dan senantiasa amanah. Menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi tetangga yang baik bagi tetangganya, menjadi anak yang kemudian bakti kepada orang tuanya. Maka insya Allah kita akan kemudian dianugerahkan apa? Pemimpin-pemimpin yang baik. Paham di sini? Baik, makanya nggak usah banyak komentar, ya. Banyak-banyaklah kemudian hari ini berbuat dengan perbuatan yang akan memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini, yaitu mendidik anak kita masing-masing untuk mereka menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang memiliki bekal yang cukup untuk nanti ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka bisa kemudian menjadi pemimpin yang adil. Sabarlah wahai ayah dan ibu. Mungkin hari ini anak-anak kita hanya bisa dan mampu untuk memecahkan piring dan gelas-gelas kita di rumah. Tetapi ketika kita sabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik mereka dengan baik, maka bisa jadi mereka nanti akan memecahkan masalah-masalah bangsa. Bukan lagi memecahkan piring, bukan lagi memecahkan pot, bukan lagi memecahkan gelas, bukan. Tapi yang mereka akan pecahkan adalah masalah-masalah besar dalam bangsa negara ini. Oleh karena itu, kita harus betul-betul terus menjadi hamba-hamba yang belajar ilmu agama. Terus serius untuk kemudian konsisten di dalam belajar ilmu agama. Sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit. Sebagaimana Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, la takhironna so'iratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah remehkan ya perkara-perkara kecil, karena sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu terdiri dari butiran pasir, batu, kerikil yang kecil. Oleh karena itu, mari teman-teman, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita manai ya nikmat aman yang Allah telah anugerahkan kepada kita dengan terus beribadah dan terus mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, membantu suaminya untuk kemudian menjadi orang-orang yang baik, sehingga kemudian kita nantinya akan diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat tambahan darinya, sehingga kemudian nanti kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yaitu kitab Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah. Ini adalah ringkasan pembahasan tentang akidah Islamiyah. Di mana di pertemuan yang lalu kita semua sudah belajar bagaimana para ulama kita menerangkan agama Islam adalah agama yang sempurna. Sampai-sampai barang siapa yang tidak memeluk agama Islam, maka tidak akan diterima kebaikan yang dia karyakan dalam kehidupan mereka. Nabi SAW di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan, beliau bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Perhatikan, kata Nabi SAW, tidak diperkenankan seorang di antara hamba-hamba Allah, satupun manusia diperkenankan, tidak diperkenankan, kata Nabi, untuk mereka, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, ya, tidaklah mereka mati dan belum beriman terhadap apa yang kemudian oleh Rasulullah baterainya habis ini. Baterainya habis. Kata Nabi SAW, baik itu orang Yahudi ataupun Nasrani, ketika mereka belum beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang-orang penghuni neraka. Berarti kita katakan semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, bahkan sekalipun orang yang sudah muslim pun, ketika mereka tidak ikhlas karena Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka mereka akan kemudian mendapatkan apa? Penolakan dari karya dan amalan yang mereka kerjakan. Rugi apa tidak? Suaranya jelas mboten nggih? Rugi apa mboten? Jenengan sholat, contohnya, jenengan sholat saja. Ini apalagi orang kafir. Orang kafir kan ada tuh yang nggak sholat. Ya kan memang nggak sholat mereka. Orang kafir tapi kemudian ada juga kan yang baik, yang sedekah gitu. Ada nggak? Ada nggak? Ada kan orang kafir sedekah itu? Ada. Tetapi ketika mereka tidak memeluk agama Islam, tentu mereka tidak akan pernah menerima dan diterima amalannya. Jadi tidak akan menerima pahalanya dan juga tidak akan diterima amalannya. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima sama sekali. Walaupun dia orang baik, Ustadz, itu ada orang kafir tapi baik banget, setiap hari ngasih saya uang 100 ribu. Bahkan kemarin akhir bulan dia ngasih saya 2 juta, Ustadz. Padahal saya nggak apa-apain, saya cuma senyum sama dia. Ini kayaknya walaupun dia tidak muslim, kayaknya nanti masuk surga. Oh, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Allah telah kemudian menyebutkan dalam Al-Quran, sebaik apapun mereka, ketika mereka tidak memeluk agama Islam, mereka tidak akan diterima. Kenapa? Itu syarat diterimanya satu amalan. Bahkan jangankan orang kafir, kita saja, Bapak Ibu, kita yang sudah sholat, yang sudah puasa, yang sudah Islam, ketika kita sedekah bukan untuk Allah, ketika kita sedekah tujuannya untuk dipuji orang, itu tidak diterima. Paham? Apalagi jelas-jelas dia tidaklah muslim. Oleh karena itu syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Nabi Muhammad. Penting apa mboten niki? Penting. Ya.
Ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an. Di sini beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menerangkan di halaman ke-7, wa dinul islami huwa dinul haq alladhi dhammana Allah ta'ala liman tamassaka bihi haqqa tamassuk an yansurahu wa yadhhirahu ala man siwah. Qala Allah ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan agama Islam itu adalah agama yang telah Allah jamin bagi siapa yang berpegang teguh dengannya untuk Allah memberikan pertolongan kepada hamba tersebut, menampakkan kemenangan kepadanya di atas musuh-musuh Islam. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda." Dialah Allah yang telah mengutus nabinya, rasulnya dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk kemudian menampakkan atas semua agama-agama selain Islam, untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau karihal musyrikun, sampai pun mereka orang-orang musyrik tidak senang dengan situasi itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinul ladzi dinahumul ladzi ardada atau irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menjanjikan bagi siapa mereka yang beriman dan beramal soleh, untuk kemudian mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaan di bumi, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada mereka orang-orang yang beriman sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan kemudian Allah pun akan memberikan kepada mereka orang-orang yang berpegang teguh beriman dan berpegang teguh beramal soleh, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketetapan agama mereka yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi atasnya, dan bahkan Allah kemudian akan memberikan kepada mereka wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, mereka akan kemudian diberikan oleh Allah, digantikan rasa takut menjadi keamanan. Subhanallah. Dan ini senada dengan ayat yang lainnya dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang kemudian beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan, ayem uripe, tentrem atine, bombong perasaannya, dan kemudian dia memiliki izzah dalam kehidupannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Kemudian Allah berfirman, wahum muhtadun, dan mereka pun menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini senada dengan ayat yang lainnya. Kemudian Allah menyebutkan di sini, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Orang-orang yang beriman itu
akan digantikan rasa takutnya dengan keamanan. Tapi tentu disyaratkan oleh Allah. Syaratnya apa? Ya'budunani. Syaratnya mereka beribadah kepadaku. La yusyriku nabi syai'a. Tidak berbuat sekalipun syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah itu, tentu mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana agama Islam itu dijamin oleh Allah, mereka mendapatkan keamanan. Oleh karena itu, saya di awal tadi menyampaikan kenapa kita harus memperingati dalam arti yang benar, ya, memperingati dalam arti yang benar. Memperingati kemerdekaan negeri kita itu jangan dengan maksiat. Justru kita harus dengan belajar ilmu agama, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita beriman, dengan kita Islam, dengan kita beribadah kepada Allah, maka yang akan Allah anugerahkan kepada kita nikmat keamanan. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan tentang wadinul Islami adalah agama Islam itu aqidatun wa syariatun. Merupakan perkara yang di dalamnya menyangkut akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Wa syariatun, aturan-aturan syariat Islam. Jadi ingat ya, Islam itu sekali lagi saya katakan bukan hanya sekedar syariat, sholat tapi tidak beriman kepada Allah, sholat grutak-grutuk, poso ya poso, tapi tidak ngerti esensi tentang iman, maka ini keliru. Karena Islam itu harus lengkap. Termasuk di dalamnya mencakup ilmu akidah dan di dalamnya ada syariat. Makanya siapa di sini yang sudah tahu definisi iman? Dapat hadiah insya Allah. Siapa yang tahu definisi iman dengan berbahasa Arab? Yang bisa dapat hadiah berupa makan gratis nasi ayam. Nah, insya Allah nggak aku sing bayar lah. Apa-apa. Ada yang bisa? Betul. Masya Allah. Al-iman al-i'tiqadu bil janan atau al-i'tiqadu bil qalbi wa qawlu bil lisani wal amalu bil arkan. Sudah benar, nanti insya Allah dapat nasi ayam. Oh, tapi rantuk ngombenya tuku dewe. Alhamdulillah. Itulah yang kemudian diterangkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Makanya ngapunten, Islam itu bukan hanya sekedar ritual. Islam itu harus ada keyakinan yang diyakini. Kenapa kemudian kita selalu di manhaj ini didengungkan untuk belajar akidah? Karena akidah ini sangat penting. Bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat-malaikatnya, bagaimana beriman kepada rasul-rasulnya. Bahkan di level di mana beriman kepada Allah pun bukan hanya sekedar aku percaya Allah pencipta alam semesta, tidak sampai di situ, tidak. Ada perinciannya. Beriman kepada Allah itu dengan uluhiyahnya, dengan rububiyahnya, dengan asma dan sifatnya. Ini harus kemudian dipelajari secara detail. Kalau tidak, yang terjadi adalah penyimpangan dan kekeliruan dalam berakidah. Di Indonesia ini ada nggak Ustaz kekeliruan dalam akidah yang mengaku dirinya Muslim? Banyak. Seorang mahasiswa yang sudah subhanallah lulusan luar negeri, belajarnya juga belajar Islam. Ditanya di mana Allah, nggak tahu. Nggak tahu. Subhanallah. Padahal Al-Quran menyebutkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Lalu dia itu baca Quran apa tidak? Malah kemudian menyebutkan perkataan ulama, ya tidak boleh
diarahkan, tidak. Loh, yang berfirman Allah, kenapa kemudian kita sulit sekali mengatakan apa yang Allah firmankan? Inilah kesesatan akidah dan keyakinan yang terjadi di masyarakat. Subhanallah, ini pembahasannya sangat rinci sekali sebenarnya, masalah akidah ini. Tapi di negeri kita ini, jangan dikira antum semua orang yang berpeci, semua orang yang sholat, kemudian akidahnya benar. Masih berantakan banyak. Makanya antum harus belajar ilmu akidah secara serius. Ngaji 5 tahun, kalau sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 4 kali itu tidak cukup Bapak Ibu. Harus punya kepentingan, punya keseriusan untuk mungkin ikut online, atau mungkin ikut mulazamah di ustadz-ustadz yang ngajar. Ya, itu ada Masjid Riyadhus Shalihin sekarang kajiannya rutin ya, Andre. Harusnya ikut kajian rutin. Kalau kajian kayak begini nih, walaupun baca kitab, lebih banyak juga penjelasan-penjelasan yang bersifat motivasi. Karena saya memang bertujuan untuk kita semangat terus dalam belajar. Kadang-kadang kalau antum baca kitab saja dijelaskan secara singkat, nanti bosen. Wah, belajar agama orang asik ya ternyata. Tapi nek harus diseneni, harus diteriak-teriakin kok kan ketoke, iya. Semangat lagi. Ya. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan diberikan keamanan bagi mereka orang-orang yang beriman. Makanya teman-teman rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam memeluk agama Islam ini kita harus senantiasa betul-betul memahami tentang konsekuensi orang yang beriman. Orang beriman itu tidak hanya punya keyakinan, punya akidah, tetapi tidak mengucapkannya dan tidak beramal, maka ini sia-sia. Atau sebaliknya, dia beramal tapi tidak memiliki akidah, juga sia-sia. Makanya di sini diterangkan ad-dinul islami aqidatun wa syari'atun, merupakan bagian dari agama Islam adalah kaitannya dengan akidah dan syariat. Lengkap sekali. Para ulama menyebutkan fahuwa kamilun fi aqidati wa syara'i. Sungguhnya akidah dan syariat yang ada di dalam Islam itu sudah sangat lengkap dan sempurna. Contohnya, beliau berikan contoh. Yang pertama, ya'muru bit tauhid wa yanha 'anil syirik. Islam itu selalu dan senantiasa memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam setiap ibadah, dan melarang atas kita untuk berbuat syirik. Yang kedua, ini ditulis, nanti kalau nanti ternyata bisa jawab, insya Allah dapat hadiah lagi. Yang kedua, ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam itu menyuruh kita untuk jujur dan melarang kita untuk dusta. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian berkata jujur. Jujurlah dalam berkata. Karena sungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hindarkan oleh kalian perkataan dusta. Karena sungguhnya kedustaan akan menghantarkan seseorang dan menjerumuskan kepada keburukan. Lalu kemudian keburukan akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawr. Islam itu mengajarkan untuk berbuat adil dan melarang untuk tidak berbuat adil. Jadi tentu pembahasan terkait tentang adil di sini tidak harus sama, nggih. Adil itu tidak harus sama.
Anak SD mau sangoni 5.000, sing SMP mau sangoni 5.000, itu sama tetapi tidak adil. Paham di sini? Baik. Kemudian yang keempat, di antara bukti bahwa Islam ini sempurna dari akidah dan syariatnya, ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khiyanah. Melarang untuk kita berkhianat, ya, ini Islam. Tapi memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang amanah dalam setiap amanah yang diberikan. Yang kelima, ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadar. Ya. Memerintahkan kita untuk apa? Menepati janji. Ya. Dan melarang kita untuk apa? Kalau menepati janji lawannya apa? Hah? Apa? Saya seru apa? Ingkar janji. Ojo ya. Jarene meh nikahi tapi ra sida piye? Ora bener to. Ngenteni to akhwate. Ya, jangan sampai mengingkari janji. Ngomongnya karo kancane meh ngaji tapi ra ngaji-ngaji. Ini mengingkari jadi tidak boleh. Ya. Yang keenam, ya'muru bibirril walidain wa yanha 'anil 'uquq. Di antara kesempurnaan Islam adalah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua dan melarang kita untuk berdurhaka. Ya, melarang kita durhaka kepada orang tua. Yang ketujuh, ya'muru bisilatil arham wa huwal aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Islam itu menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi. Silaturahmi yang dimaksud adalah aqarib, orang-orang yang ada di keluarga kita. Ya, seperti adiknya ibu, keluarganya ibu kita itu yang paling prioritas. Kemudian nanti selanjutnya keluarga bapak kita. Ini menyambung silaturahmi itu maksudnya seperti itu. Keluarga, kerabat ini adalah menyambung silaturahmi. Dan melarang kita untuk memutus silaturahmi. Sampai-sampai dalam satu hadis ada secara spesifik disebutkan, barang siapa yang menginginkan untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung silaturahmi. Sekarang masuk ke yang ke-8. Ya'muru bihusnil jiwar wa yanha an sayyi'. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang kita untuk berbuat buruk kepada tetangga. Ini penting sekali teman-teman. Ya. Sampai-sampai ada hadis yang panjenengan harus tahu terkait masalah tetangga. Ini kadang-kadang berat kalau kita tinggal di perumahan ya. Karena tetangganya mungkin kafir, mungkin tetangganya tidak muslim ya. Padahal dalam Islam yang namanya hidup bertetangga itu seperti keluarga sendiri. Nabi SAW pernah bersabda, mazala Jibril yusini bil jarri hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus menerus Jibril menasihatiku untuk aku menjadi hamba seorang utusan, seorang Rasul dan Nabi Allah SWT yang berbuat kebaik kepada tetangganya. Sampai-sampai aku menyangka bahwa jangan-jangan tetangga itu nanti akan mendapatkan warisan. Masya Allah. Orang yang mendapatkan kebaikan kita itu, yang sampai di level warisan siapa? Anak-anak kita, ya, orang tua kita, istri kita. Nah ternyata tetangga itu, istri bukan, anak bukan, orang tua bukan, harus kita perlakukan ya minimalnya seperti orang-orang yang kita cintai. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Bahkan dalam hadis yang lainnya, beliau mesangkut pautkan urusan tetangga itu dengan urusan keimanan diri seorang hamba kepada akhirat. Allah berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Lihat, Masya Allah. Ini satu gambaran yang sangat jelas bagi kita, di mana agama Islam ini sangat lengkap. Ya, bagaimana hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Sampai-sampai jenengan tahu enggak, saking lengkapnya Islam, urusan memberikan salam pun diatur dengan sedemikian rupa. Liyusallimu saghiru 'alal kabir warraqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id. Lihat, Masya Allah. Nabi SAW pernah menyebutkan secara rinci, hendaknya seorang di antara kalian memberikan salam terlebih dahulu yang berkendara kepada yang sedang berjalan, yang berjalan kepada yang sedang duduk, yang tua, ya, untuk kemudian menunggu salamnya seorang anak yang lebih muda. Karena Rasulullah SAW bersabda, liyusallimu sohir alal kabir. Yang muda lebih dulu harusnya memberikan salam kepada yang tua. Sampai sedetil itu diajarkan di dalam agama Islam. Masuk toilet diajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Mau bersetubuh suami istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Diberikan makanan oleh teman-teman kita, diajak makan, kemudian ditraktir. Allahumma at'imman at'amana waskiman sakana. Ketika kemudian kita makan sedang nikmat, padahal kemudian kita tidak susah payah harus masak. Kemudian kita makan, setelah itu kita memuji Allah, alhamdulillah alladzi at'amani hadza min ghairi haulin wala quwwah. Ada semua doanya, ada semua tata caranya dalam beribadah, menerangkan kepada kita bahwa agama Islam ini sangatlah sempurna. Oleh karena itu, mari kita jadikan pelajaran pada kesempatan pagi hari ini sebagai motivasi besar bagi kita, agar kemudian kita hari ini betul-betul bersyukur terhadap nikmat Islam, bersyukur terhadap nikmat iman, yang kemudian nanti insyaallah ta'ala dilanjutkan setelah pembahasan ini adalah pembahasan terkait tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada poin pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu tentang konsekuensi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kapan? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, dipersilahkan langsung boleh, mau dicatat juga boleh, nanti diambil sama Mas Imran. Kalau akhwat nanti mungkin dititipkan ke siapa? Ke yang lain, nanti diambil sama Mas Imran. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau di Mekah, Madinah, laki-laki 8 perempuan membaur itu hukumnya bagaimana? Oh, laki-laki dan perempuan membaur itu hukumnya bagaimana? Baik, membaur itu ada kaidahnya ya. Membaur di tempat umum, ya tentu tidak bisa dipungkiri, itu satu hal yang tidak akan pernah bisa kondisikan, karena itu tempat umum, Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya. Apalagi ketika kita melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, berdesak-desakan, balang jumroh misalkan ketika haji, itu satu fenomena yang tidak bisa kemudian dipungkiri. Tidak bisa kemudian kita mengkondisikan untuk laki-laki di sebelah kanan, kiri sebelah kiri, tidak bisa. Bayangkan jutaan manusia di sana, kalau seandainya seperti itu, maka akan kesulitan, karena bisa jadi ada orang tua yang sudah tua yang kemudian nemani hanya anak laki-lakinya yang masih muda, yang masih gagah, sehingga orang tua itu ketika terpisah dengan laki-laki, maka nanti akan besar mudaratnya, sehingga dibiarkan membaur begitu saja.
Oleh karena itu, disyaratkan bagi siapa yang kemudian ingin melakukan ibadah di Mekah Madinah, ya, untuk kemudian membawa mahramnya yang bisa melindunginya, keluarganya yang bisa kemudian mendampinginya. Ya, hukumnya tentu ikhtilat itu kalau kemudian itu disengaja di tempat-tempat yang misalkan kantor, ikhtilat itu dihindari. Seorang wanita harusnya tidak bekerja di luar rumah. Ya, di rumah saja. Mereka tempatnya di rumah. Kalaupun mau usaha silahkan, mungkin dengan online atau mungkin bikin warung di depan rumahnya atau dan seterusnya. Intinya ya, hukum dari berbaur ikhtilat itu jelas nggak boleh. Tetapi di tempat-tempat seperti Mekah, Madinah, ya, terutama di Mekah ya, yang nggak bisa kondisikan untuk terpisah. Kalau Madinah masih terpisah tempat sholatnya. Kalau di Mekah itu kadang tawafnya tidak bisa dipisah, dan memang betul tidak bisa. Ya, maka tidak masalah yang seperti itu, asalkan kita memiliki mahram dan kemudian kita dilindungi oleh mahram kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz mau tanya, kalau berdoa pada saat sujud atau sebelum salam, bolehkah diucapkan atau hanya di dalam hati? Yang namanya berdoa itu tidak ada dalam hati. Kalau orang di dalam hati itu namanya batin, bukan doa. Doa itu harus dibatinkan dan diucapkan dengan lisan. Paham? Jadi kalau ada orang gerendem dalam hatinya batin, itu bukan doa, itu batin toh. Kalau doa itu kaidahnya dia mengucapkan dalam hatinya dengan lisannya sama. Allahumma inni a'udzubika ya minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal juban wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya harus diucapkan walaupun lirih. Allahumma inni a'udzubika. Walaupun lirih. Jadi kalau batin itu bukan berdoa, Bapak Ibu. Batin itu bukan berdoa. Jadi yang namanya doa itu ya harus diucapkan. Lalu bagaimana, Ustaz? Bolehkah saya berdoa pada saat sujud atau sebelum salam? Kalau sholatnya itu sholat fardu, maka saya lebih menyarankan untuk tidak banyak menambahkan doa-doa pribadi kita. Doa saja yang standar sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana, wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, doa saja itu. Jangan malah ditambah-tambah yang aneh-aneh. Kalau sholat fardu, mungkin jenengan mau sholat malam, sholat duha, sehingga sujudnya bisa lama, monggo. Mau doa di saat sujud, kita mau berdoa minta rezeki, biar anaknya sembuh, biar kita sembuh dari sakit, biar kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, monggo silahkan. Tapi jangan di sholat fardu, karena sholat fardu itu terbatas, diimami oleh seorang imam, yang bacaannya juga sebagaimana yang diajarkan Nabi. Kalau jenengan kemudian membaca doa-doa yang pribadi, yang sifatnya hajat, di sholat-sholat fardu, akan kemudian berpotensi jenengan ketinggalan sholatnya. Ruku yang imamnya sudah berdiri iktidal, sudah sujud, jenengan masih ruku, yang terjadi malah batal sholatnya, ketinggalan namanya itu. Paham ya? Jadi kalau sholat fardu, standar saja. Nanti kalau mau nambah doa di saat ruku, di saat sujud, monggo di sholat-sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, duha, sholat malam, sholat ba'dal wudu atau sholat taubat, silahkan. Ya, itu mungkin bisa dilakukan. Paham di sini? Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mau tanya Ustadz, kuota haji yang dijual ke masyarakat oleh pemerintah, yaitu Haji Plus maupun Haji Furoda, yang akhirnya haji reguler berkurang sampai 35 tahun. Apakah ketetapan ini tidak bertentangan dengan syariat, gitu ya maksudnya ya? Saya katakan soal regulasi ini, siapa yang mengatakan bahwa ketika pemerintah menjual Haji Plus dan Haji Furoda itu kemudian mengurangi jatahnya reguler? Siapa yang mengatakan statement ini? Ini perlu di cross check. Setahu saya ya, bahwa kuota yang reguler itu memang sendiri. Kuota Haji Plus itu sendiri dari dulu. 2019 saya pernah ikut
rapat di Jeddah bersama Komisi 8 DPR RI. Waktu itu saya hanya ikut saja, tidak menjadi seorang DPR RI, bukan, tetapi waktu itu saya hanya seorang Hamzah Saifullah yang ikut bersama mereka para pejabat yang kemudian umroh bersama mereka. Sempat juga saya di bis, kemudian memberikan tausiah kepada mereka. Ya, intinya pada saat rapat itu memang dipaparkan di sana bahwa kementerian itu memang mendapatkan kuota untuk reguler, memang ada batasannya. Sekian. Haji plus sekian. Haji furoda waktu itu belum terakomodir sebagai haji yang resmi di negeri kita waktu 2019. Saya masih ingat sekali. Yang resmi itu hanya 2, reguler dan haji plus. Haji plus diberikan kepada travel agent yang sudah mendapatkan izin haji, tidak diurusi oleh Kemenak. Adapun regulernya itu diurusi oleh Kemenak. Kuotanya tidak ada hubungannya ketika kemudian haji plus nambah, kemudian regulernya berkurang, tidak ada hubungannya. Kalau kemudian kita dapati ada haji reguler yang kemudian menjadi akhirnya mundur, itu bukan karena haji plusnya, bukan. Tetapi itu karena pendaftar dari haji reguler semakin banyak. Paham di sini? Tetapi ini yang sebatas saya tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab hukum sesuatu yang kemudian belum jelas secara perkaranya, duduk perkaranya. Jadi jangan juga kemudian kita merasa, wah, mentang-mentang duit nggak seri wong serat duit, ini kata siapa? Ini statement-statement yang kadang-kadang tidak ada asal usulnya, hati-hati. Ya, karena masing-masing itu ada kuotanya, masing-masing itu ada kuotanya. Haji reguler itu berbeda dengan haji plus. Ya. Kalau kemudian ada data seperti itu, ya cross check. Kalaupun benar, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Itu regulasinya yang mengatur negara. Kalau negara itu urusan dunia, soal pengaturan negara sekarang, ya, pengaturan negara, misalkan dikurangi kuota regulernya, itu pengaturan negara, yang dosa bukan kita. Yang dosa bukan kita, itu urusan mereka. Mereka mungkin punya maslahat. Ada yang kemudian memang regulasinya seperti itu, ya itu tidak berdosa. Tapi kalau kemudian itu dia merubah regulasi disebabkan karena disogok, dibayar oleh orang, ya tentu ini berdosa. Ini masuknya kepada riswah dan seterusnya. Artinya, saya ingin nasihatkan kepada kita semua, kalau kemudian kita ingin haji, jangan banyak mikirkan hal-hal yang sifatnya hal-hal demikian. Angkat saja tangan kita, minta sama Allah kemudahan untuk dipanggil segera. Rasa mau hitung-hitung, gini semene, kudune semene. Ngapunten, haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kok orang yang kemudian nggak daftar kemudian pergi haji. Contohnya kayak saya sendiri. Ya, nggak daftar tapi pergi haji. Penak benar. Ya aku pengen jare Andri. Mudah-mudahan dimudahkan ente. Amin. Jadi berdoa saja kepada Allah. Soal kemudian jenengan daftar reguler, ya, monggo daftar reguler. Mudah-mudahan nanti dimudahkan. Ya, Haji Plus juga daftar. Alhamdulillah punya rezeki lebih, daftar Haji Plus. Karena itu juga kenikmatan dalam melakukan ibadah yang agung, yaitu haji. Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya katakan wallahu a'lam bishawab, kebenaran fenomena ini di mana pemerintah menambah kuota haji plus kemudian menjadikan kuota haji regulernya menjadi berkurang, ini saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada silang pendapat di sana, dan itu adalah masalah regulasi, tidak ada hubungannya dengan syariat. Ya. Kalau ada di antara kita kemudian, Ustaz, tapi kan itu dia bohong, dia curang, dia kemudian berbuat licik dan seterusnya, itu jelas ada hubungannya dengan syariat. Iya, tapi kan bukan kita pelakunya mereka. Maka tentu jelas semua kedustaan itu adalah dosa, semua kecurangan adalah dosa, itu jelas. Ya. Jadi intinya, tetapi sekali lagi ini tidak kita ketahui secara otentik benar dan tidaknya. Makanya kita lebih kepada bagaimana
Kita sekarang kaitannya dengan haji ini banyak-banyak berdoa. Mau reguler, mau haji plus, ataupun bahkan furoda, monggo silahkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan langkah kita untuk menuju ke Baitillahil Haram. Ya, jangan fokus pada kemudian, wah saya sudah daftar reguler, gara-gara jamaah haji plus nih, gara-gara haji reguler nih. Apalagi yang jualan itu orang sana tuh, orang sana tuh. Lah mungkin itu masalah haji kok nyalah-nyalah ke wong. Itu nanti akhirnya apa? Kita sama saja seperti kita jualan di pasar, kita nggak laku-laku nyalah ke tonggone, nggak boleh. Ya, yang penting bagaimana kemudian kita hari ini berdoa kepada Allah untuk dipanggil melakukan haji. Wallahu taala a'lam. Besok ini ada pertanyaan terakhir. Bismillah Ustaz, apa hikmah yang bisa dipetik di mana mu'alif kitab menyebutkan Islam adalah akidah dan syariat? Namun poin yang disebutkan hanya poin pertama yang berkaitan dengan akidah. Ya, tadi poin pertama yang berhubungan dengan akidah apa? Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan menyuruh kita untuk meninggalkan kesyirikan. Yang lainnya syariat. Ya kan itu hanya contoh saja. Hikmahnya ya untuk kita terus belajar lagi, cari-cari lagi apa faedah-faedah baru yang kemudian kita dapati dalam Islam yang merupakan itu bagian dari akidah dan yang merupakan bagian dari syariat. Contohnya misalkan beriman kepada malaikat itu masuk kemana? Masuk kepada akidah. Mengerjakan sholat masuknya kemana? Syariat. Melakukan puasa masuknya kemana? Syariat. Sekarang saya mau tanya, yang masuk ke akidah selain iman kepada Allah dan malaikat apalagi? Beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya itu masuk ke akidah apa masuk ke syariat? Akidah. Ya begitu, gampang. Nanti Syekh itu hanya menyebutkan kalau tidak salah tadi ada 8 saja. Tapi sebenarnya masih banyak, ratusan bahkan ribuan contoh dalam kehidupan kita yang merupakan bagian dari akidah ataupun yang merupakan bagian dari syariat. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.